Oke sobat muting ya, kembali bersama saya Muting Satu, masih melanjutkan pekerjaan, dan kali ini saya ingin berbagi cara agar proses belahnya semakin cepat. Jadi dengan cara menurunkan tunggul. Itu kenapa banyak operator yang menurunkan tunggul, baik untuk versi ayun ataupun gantung ataupun teknik jangkar ya. Jadi hanya ada perbedaan, kalau teknik ayun itu biasanya ada yang dibuang habis, ada juga yang dibuang tidak habis semuanya ya. Jadi antara dia. Contohnya dua ini diturunkan, kemudian dua ini nggak dibuang ataupun nggak diturunkan, kemudian di sininya diturunkan lagi. Nah, jadi ini pun saya gunakan sama di teknik jangkar ya. Jadi rumusnya adalah 202. Contohnya begini. Ini bagian tunggul ini ya, ada yang menyebutnya kuda-kuda ataupun gunungan, terserahlah apapun itu di sana. Tapi intinya di sini diturunkan ya menggunakan kikir segitiga. Kemudian duanya ini dilewati, kemudian di sini diturunkan lagi dua. Ya, begitu terus. Nah, ini saya sudah proses melakukannya. Jadi ini bagian sini saya kikis gunungannya ya. Kemudian dua ini saya lewati, kemudian di sini pun sudah, dan saya melanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, ini kan sudah nih, 1 2. Nah, ini lewati bagian dua ini, kemudian lanjut lagi ke bawahnya. Nah, berarti ini sekarang nih, ini kan dua sudah nih ya. Dua ini sudah, bisa terlihat ya, mudah-mudahan terlihat. Dua ini sudah, kemudian dua ini dilewati, kemudian sekarang bagian sini. Caranya tergantung, terserah sobat mau gunakan berapa kali gesek ya. Kalau saya biasanya 42. 42 itu maksudnya begini. 1 2 3 4. Nah, 4. Kemudian sini juga sama 4. 1 2 3 4. Nah, 42 itu maksudnya begini, nanti kalau pada saat dari rantai baru ya, dari rantai baru ini kan kita begitu rantai baru ya kita kikis 4. Nah, di saat yang ininya sudah, kan ini nggak digosok nih pada saat baru, hanya dua ini, kemudian lewati dua lagi. Nah, pada saat yang ini belum digosok kan sebelumnya, pada saat rantai baru ini kan semakin turun ya, semakin tinggi karena matanya semakin turun. Nah, otomatis nanti turunkannya kebalikan. Di sininya di sininya 4, di sini kembali ke 2. Sekarang 4 lewati 2, kemudian 4. Nanti setelah di sini sudah mencapai bagian ini ataupun sudah mulai tipis atau sudah matanya sudah mendekati tunggul atau hampir rata dengan gunungan, maka tinggal dikembalikan rumusnya, 4 di sini, kemudian 2 di bekas irisan. Jadi begitu seterusnya sampai habis ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Nah, kenapa menggunakan teknik seperti ini? Tujuannya untuk pada saat proses belah itu semakin cepat dia memakan ataupun menggali kayu ya, seperti itu kalau untuk belah. Tapi kalau untuk potong efektif juga seperti ini gitu ya, lebih cepat. Dan teknik ini sebenarnya kalau untuk ayun ataupun teman-teman yang biasa menggunakan teknik gantung, itu ada yang menghabiskannya juga dengan cara seperti ini. Ini 2 habis, 2 ditinggal, 2 habis, dan seterusnya ke belakang ya. Jadi 2 habis, ini dibuang total, habis. Kemudian 2-nya ditinggalkan, kemudian 2 lagi ini tunggulnya dibuang habis. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang lebih ekstrim sob. Lebih ekstrim, semuanya dibuang habis tunggulnya nih. Semuanya, nggak ada sisa satupun. Jadi hanya ada mata saja. Nah, tapi kalau tidak ada tunggul sama sekali, kalau untuk teknik jangkar, dipastikan rantai teman-teman cepat putus ya. 1 kali kickback, yakin saya putus. Bahkan pada saat Anda mau menjangkar pertama kali, itu dia akan lompat-lompat dan dipastikan lebih cepat putusnya. Nah, jadi kalau untuk teknik jangkar itu memang tidak boleh dibuang habis ya. Gunungannya ataupun kuda-kudanya ataupun tunggulnya. Jangan dibuang habis. Nah, itu penjelasannya dari saya, semoga bermanfaat sob. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang satu frekuensi walaupun tekniknya berbeda-beda ya. Saya sendiri menggunakan teknik jangkar, dan buat teman-teman yang baru belajar teknik jangkar, inilah cara saya menurunkan tunggul.
ataupun gunungan ataupun kuda-kuda. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat.